Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safna Anissa Harimurti dari program studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Cilacap dengan nomor induk mahasiswa 1803002-096. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Quality Engineering. Quality engineering sangat berhubungan dengan peningkatan mutu. Apakah yang dimaksud dengan mutu? Mutu merupakan pemenuhan dan kesesuaian dengan kebutuhan pelanggan. Konsep mutu menurut Edward Deming adalah peningkatan mutu diiringi dengan peningkatan produktivitas. Adapun tokoh-tokoh yang membahas tentang konsep mutu, yaitu Edward Deming, Philip Scoresby, Joseph Juran, Walter Seward, dan Kaoru Ishikawa. Konsep mutu ada dua, yaitu permintaan pelanggan dan biaya. Dengan meningkatkan mutu produk, maka permintaan pelanggan akan meningkat karena pelanggan merasa puas dengan produk kita. Dengan meningkatkan permintaan pelanggan, maka kita lebih fleksibel dalam menentukan harga, sehingga produk kita dapat meningkat di pasaran. Pelanggan akan membeli produk dengan harga tinggi, karena pelanggan sudah mengerti tentang kualitas dan mutu dari produk yang sudah kita buat. Dengan peningkatan mutu, maka biaya akan menurun, karena biaya dalam proses kegagalan produk dapat diminimalisir. Dari penjelasan sebelumnya, ditarik rumus yaitu total pendapatan merupakan hasil dari perkalian dari permintaan dikalikan dengan harga dikurangi biaya. Maka, keberhasilan suatu perusahaan untuk tetap bertahan dan berkembang dalam kompetisi bisnis yang semakin ketat ini adalah dengan peningkatan mutu. Kemudian mengenai tentang total biaya kualitas. Menurut Philip Scoresby, manajemen perusahaan harus mengambil biaya mutu sebagai bagian dari sistem keuangan. Biaya mutu merupakan biaya yang timbul dalam penanganan masalah mutu, baik dalam upaya peningkatan mutu maupun biaya yang timbul akibat mutu yang buruk. Adapun kategori dari biaya mutu, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Apakah dimaksud dengan biaya pencegahan? Biaya pencegahan merupakan biaya yang berkaitan dengan kegiatan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam pembuatan produk. Apakah biaya penilaian itu? Merupakan biaya untuk menentukan mutu produk dalam bentuk inspeksi, pengujian produk, dan kalibrasi. Apakah dimaksud dengan biaya kegagalan internal? Merupakan biaya yang timbul saat produk belum sampai ke tangan pelanggan. Dan biaya kegagalan eksternal merupakan biaya yang timbul saat produk sudah sampai ke tangan pelanggan. Dari penjelasan sebelumnya, maka ditarik rumus mengenai total biaya mutu. Dimulai dari biaya perbaikan mutu merupakan hasil penjumlahan dari biaya pencegahan ditambah dengan biaya penilaian. Kemudian, biaya kegagalan merupakan hasil penjumlahan dari biaya kegagalan eksternal ditambah dengan biaya kegagalan internal. Maka diambil rumus total biaya mutu yang merupakan hasil penjumlahan dari biaya perbaikan mutu ditambah dengan biaya kegagalan. Penerapan fungsi kualitas. Inovasi merupakan hal yang penting dalam mencapai daya saing di pasar global. Inovasi tidak hanya terkait dengan seberapa canggih produk yang kita buat, namun
bagaimana produk tersebut dapat dipasarkan dan laris manis di pasar. Karena hal terpenting dalam pengembangan produk adalah pemenuhan kebutuhan dari pelanggan. KFD diperkenalkan oleh tokoh mutu dari Jepang bernama Yuji Akao pada tahun 1965. KFD merupakan metode yang struktur untuk menerjemahkan keinginan pelanggan menjadi spesifikasi teknis sebagai dasar perancangan produk baru. KFD dalam bahasa Jepang dikenal dengan Hinshitu Kinoten Kai. KFD terdiri dari 4 tahap, yaitu menerjemahkan keinginan pelanggan dan menganalisa kompetitor. Yang kedua, menerjemahkan kebutuhan produk itu menjadi spesifikasi produk. Yang ketiga, menerjemahkan spesifikasi produk menjadi kebutuhan proses. Dan yang keempat, menerjemahkan kebutuhan proses menjadi spesifikasi proses dalam pengukuran kinerja proses. Rumah mutu merupakan gambaran keinginan pelanggan dengan faktor teknik keinginan perusahaan dan mengevaluasi kemampuan perusahaan terhadap kompetitor dalam hal pemenuhan keinginan pelanggan. Maka, KFD terfokus pada pelanggan dan metodologi pengembangan produk yang bersifat tangible. Namun, secara perlahan, KFD mulai diterapkan di sektor jasa untuk merancang dan mengembangkan mutu pelayanan. Kemudian, produk yang berkualitas. Kemudian, tentang penerapan fungsi kualitas. Inovasi merupakan hal yang penting dalam mencapai daya saing di pasar global. Inovasi tidak hanya terkait dengan seberapa canggih produk yang kita buat, namun bagaimana produk tersebut dapat dipasarkan. Karena hal terpenting dalam pengembangan produk adalah pemenuhan kebutuhan pelanggan. KFD diperkenalkan oleh tokoh mutu dari Jepang yang bernama Yuji Akao pada tahun 1965. KFD adalah metode yang struktur untuk menerjemahkan keinginan pelanggan menjadi spesifikasi teknis sebagai dasar perancangan produk baru. KFD dalam bahasa Jepang dikenal dengan Hinshitu Kinoten Kai. KFD terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah menerjemahkan keinginan pelanggan dan menganalisa kompetitor. Yang kedua, menerjemahkan kebutuhan produk menjadi spesifikasi produk. Yang ketiga, menerjemahkan spesifikasi produk menjadi kebutuhan proses. Dan yang keempat, menerjemahkan spesifikasi proses menjadi spesifikasi proses dalam pengukuran kinerja proses. KFD terfokus pada pelanggan dan metodologi pengembangan produk yang bersifat tangible. Namun, secara perlahan, KFD mulai diterapkan di sektor jasa untuk merancang dan mengembangkan mutu pelayanan. Kemudian mengenai alat yang berkualitas. Proses pengendalian mutu dapat dilakukan melalui proses PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Action, yang diperkenalkan oleh Edward Domings. Siklus PDCA menggunakan alat bantu pengendalian mutu, meliputi lembar pengamatan, diagram scatter, histogram, data kendali, diagram Pareto, diagram sebab akibat, dan yang terakhir stratifikasi. Dengan diagram kendali, maka kita dapat menentukan variasi proses konsisten atau tidak. Apakah ada variasi yang terkendali atau tidak. Kemudian, mengenai statistika proses kontrol. Dalam dunia industri, mutu merupakan kunci utama agar bisa bertahan dalam kompetisi perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan biaya pengendalian mutu yang dihasilkan untuk menjamin produk sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Maka, dengan menggunakan diagram
yang dikembangkan oleh Seward. Tujuan penggunaan diagram kendali adalah memberikan visualisasi tentang proses dalam keadaan terkendali atau tidak, dan untuk memantau proses secara berkelanjutan agar proses tetap dalam keadaan terkendali. Apabila proses dalam keadaan tidak terkendali, maka dapat segera diambil tindakan korektif dan produk yang gagal tidak akan sampai ke tangan pelanggan. Statistik proses kontrol dapat digunakan untuk proses manufaktur dan proses penyediaan jasa. Diagram kendali terdiri dari dua data, yaitu data variabel dan data atribut. Diagram kendali harus sesuai dengan data yang kita olah, baik itu variabel maupun atribut. Diagram kendali diperlukan saat kita ingin menganalisa pola variabel proses, apakah dari penyebab khusus maupun penyebab umum. Menurut Edward Deming, 90% masalah berada pada penyebab umum dan 5% disebabkan oleh penyebab khusus. Kemudian, konsep diagram kendali untuk data variabel dan implementasi. Diagram kendali pada data variabel digunakan untuk mengendalikan proses yang sedang berlangsung, apakah dalam batas kendali atau tidak. Hal utama yang harus kita perhatikan dalam merancang diagram kendali pada data variabel yaitu data yang diolah harus merupakan data variabel. Data variabel merupakan suatu karakteristik mutu yang diukur dalam skala numerik atau dalam satuan matriks. Jumlah data pengukuran pada setiap subgrup dan menggunakan tabel konstanta sesuai dengan jumlah sampel setiap subgrup. Macam-macam diagram kendali data variabel. Ada diagram individual, yaitu hanya menggunakan satu data pengukuran. Diagram R dan X bar, yaitu menggunakan 2-10 data pengukuran, dan diagram X dan diagram S, yaitu dengan menggunakan lebih dari 10 data pengukuran. Kemudian, diagram kontrol untuk data atribut. Data atribut adalah suatu karakteristik mutu yang diukur dalam bentuk jumlah atau dalam bentuk perbandingan. Diagram kendali atribut terbagi menjadi dua bagian, yaitu tentang kualitas dan kuantitas. Kualitas terdapat diagram P yang sampel pengukurannya bervariasi, dan diagram NP untuk sampel pengukuran yang sama. Kemudian kuantitas. Terdapat diagram C jika sampel pengukuran yang sama, dan diagram U jika sampel pengukuran bervariasi. Kemudian tentang Custom Control Diagram. Diagram Custom adalah diagram pengendali untuk data variabel yang digunakan untuk memonitor pergeseran rata-rata dalam satuan persen. Jika ada perubahan kecil, maka sangat dianjurkan menggunakan diagram Custom dibandingkan dengan menggunakan diagram Seward. Karena terdapat perbedaan dari kedua diagram tersebut. Diagram Seward menggunakan informasi yang terkandung di dalam titik yang tergambar di akhir saja, dan mengabaikan informasi yang diberikan oleh seluruh lapisan titik yang terbentuk. Sedangkan diagram Custom menggunakan seluruh informasi dari sampel sebelumnya. Jadi data lebih akurat dan lebih efisien. Maka dianjurkan menggunakan kedua diagram tersebut secara bersamaan, yaitu dengan menggunakan diagram kendali Seward dan diagram kendali Custom dengan tindakan korektif sebelum terjadinya penyimpangan yang dapat dilakukan. Kemudian, kualitas dalam procurement. Adapun pengertian dari pembelian, yaitu proses memperoleh barang untuk memenuhi kebutuhan organisasi dengan harga yang terbaik. Kemudian, pengadaan. Pengertian dari pengadaan adalah
pemenuhan kebutuhan internal organisasi secara efisien, dan memiliki kontribusi pada keunggulan kompetitif organisasi. Pembelian bersifat reaktif, sedangkan pengadaan bersifat proaktif. Pengadaan bekerja sama dengan departemen lain untuk mengidentifikasikan kebutuhan yang sesuai. Pengadaan produk berkontribusi dalam perancangan produk karena memiliki pengetahuan akan pasar. Adapun tugas dan fungsi pengadaan, yaitu memantau kondisi pasar, yang kedua menyiapkan data pemasok, yang ketiga mengidentifikasikan kebutuhan dengan tepat, yang keempat melakukan negosiasi, yang kelima melakukan proses pembelian, yang keenam melakukan evaluasi pemasok dengan pembeli, yang ketujuh menentukan pemasok dengan tepat, yang ke-8 memanajemen hubungan dengan pemasok, dan yang ke-9 mengkonversi kebutuhan menjadi spesifikasi yang jelas. Kemudian didapat siklus manajemen pengadaan, yaitu dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengendalian. Kemudian mengenai sistem manajemen kualitas. Sistem adalah bagian-bagian yang saling berhubungan, membentuk suatu kesatuan yang terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Sistem manajemen adalah untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi dalam kaitan dengan mutu. Sistem manajemen mutu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, memungkinkan perbaikan yang berkelanjutan. ISO menetapkan standar sistem manajemen mutu dengan seri 9000 sehingga dikenal dengan ISO 9000. ISO artinya sama, yaitu dipakai sebagai nama dari standar yang dibuat di internasional. ISO merupakan lembaga independen non-pemerintah yang berpusat di Jenewa, Swiss. ISO 9000 bukan standar mutu produk, tapi standar sistem mutu produk. Mengapa menerapkan sistem manajemen mutu? Karena agar organisasi dapat menunjukkan kemampuan dalam menyediakan produk secara konsisten dan mempertinggi kepuasan dari pelanggan. Mengapa menerapkan sistem manajemen mutu? Karena agar organisasi dapat menunjukkan kemampuan dalam menyediakan produk secara konsisten dan mempertinggi kepuasan pelanggan. Kemudian, menerapkan sistem manajemen adalah suatu keputusan yang strategis bagi keseluruhan yang dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kinerja keseluruhan dan menyediakan dasar yang kuat untuk inisiatif pembangunan berkelanjutan. Dengan sistem manajemen mutu ISO 9000, kita dapat menerjemahkan strategi organisasi dalam setiap SOP yang kita buat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.